我还是喜欢你一开始接识时务者为俊杰。竟灭化了无欲王庭。师兄好一招请君入瓮。等他们上门即可，我们直接去悬赏地。这玉鼎果然耗费气力。让安顿好，他们没追上来。不过以防万一，我将王鼎停在了海。向来如此狂妄吗？何止狂妄！对了，龙轩，这太医门，我们魔族要让他们血战下。方寒，你又要干什么？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-49. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, rombongannya Shobuye bersama dengan para anggota dari Yenantian berniat untuk pergi ke tempatnya Fang Han mengambil tungku yang dimiliki oleh Pulau Jameng sebelumnya yang sekarang berada di tangan Fang Han. Dan di sana pun terjadilah pertarungan di antara mereka dengan Xiaoling menghadapi Yenantian, sedangkan Long Xuan berhadapan dengan Shobuye yang dalam pertarungan tersebut ternyata Shobuye memiliki kekuatan yang sangat tangguh membuat Long Xuan kewalahan. Dan sampai pada akhirnya Fang Han telah berhasil memurnikan tungku milik dari Pulau Jameng, membuat tungku itu menjadi hartanya Fang Han. Dan kemarin pun terjadilah pertarungan duel antara Fang Han melawan penetua Shobuye, yang dalam pertarungan itu Fang Han menggunakan senjata tungku barunya, yang sampai pada akhirnya Fang Han berhasil mengalahkan Shobuye sampai menghilangkan nyawa dari Shobuye. Dan itu merupakan titik cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Fang Han bersama dengan rombongannya yang telah melanjutkan perjalanan mereka dengan mereka menaiki kapal dari Long Xuan. Tetapi di tengah perjalanan itu, Naga Yayan berbicara kepada Fang Han bahwasanya ia merasa tindakan Fang Han sebelumnya kepada Shobuye bisa dibilang cukup serius. Ia khawatir tindakan ini akan memberikan kerugian yang besar kepada Fang Han sendiri karena adanya orang yang tidak terima tindakan Fang Han kepada Shobuye. Fang Han menenangkan kepada Naga Yayan bahwasanya ia memiliki Xiaoling dan juga Long Xuan untuk membantunya, dan juga alasan Fang Han menewaskan Shobuye karena Shobuye sendiri juga memiliki niatan memusnahkan dirinya waktu pertarungan duel di antara mereka berdua. Jadinya Fang Han tidak merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan karena ia juga membela dirinya sendiri. Kemudian pun Fang Han pergi ke tempatnya dari Long Xuan dan juga Xiaoling sekarang, yang di sana mereka berdua sedang beristirahat dengan memulihkan tubuh mereka atas pertarungan sebelumnya. Long Xuan terbangun dari tidurnya dan ia pun berbicara kepada Fang Han. Fang Han bertanya kepada Long Xuan bagaimana sekarang kondisinya Long Xuan. Long Xuan menjawab bahwasanya ia sekarang berada di kondisi pemulihan dan juga hanya dengan beberapa nafas saja mungkin dirinya sudah pulih. Tetapi di sini juga Long Xuan merasa khawatir atas tindakan Fang Han sebelumnya kepada Shobuye karena hal itu akan membuat Fang Han menjadi incaran banyak orang juga. Fang Han menjawab dirinya tidak peduli dengan hal tersebut karena bagi Fang Han juga Shobuye memang layak untuk mati. Xiaoling setuju dengan pilihan Fang Han karena bagi Fang Han juga harus memikirkan nyawanya sendiri. Tetapi Long Xuan menjawab bahwasanya Xiaoling tidak mengerti maksud dari dirinya karena Xiaoling berasal dari dunia bawah yang tidak diatur oleh aturan-aturan manusia. Jadi bagi Xiaoling untuk melakukan tindakan apapun yang ia suka di dunia bawah tidak masalah, tetapi berbeda dengan dunia manusia yang memiliki banyak aturan dan juga banyak kekuasaan. Fang Han pun meminta kepada mereka semua untuk tenang saja beberapa waktu ini karena mereka juga, yaitu rombongan dari Yenantian, masih terperangkap di penjara yang sebelumnya telah dibuat oleh Fang Han. Kemungkinan mereka terjebak di sana sampai beberapa hari. Jadinya mereka tidak perlu takut dengan ancaman yang akan tiba. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja para anggota dari sekte Taiyomen datang ke tempat mereka berkunjung, mengatakan bahwasannya mereka datang untuk membicara kepada Fang Han dan juga lainnya. Fang Han bersama
bersama lainnya pun segera keluar dari sana, dan di sana pun mereka bertemu dengan murid-murid dari sekte Taiyi yang terbang di atas udara. Kedatangan mereka menemui Fang Han dan juga Long Xuan datang dengan sopan dan juga ramah, yang dimana mereka juga berterima kasih kepada Fang Han dan juga lainnya karena telah berhasil memburu sang penjahat dari Pulau Jueming yang terkenal karena pencuriannya. Tetapi di sini para anggota dari sekte Taiyin ini juga mengetahui bahwasanya harta yang dimiliki oleh sang penguasa Jueming telah diambil alih oleh mereka, termasuk Tunku Lima Raja yang diyakini harta itu berasal dari sekte Taiyin. Dan para anggota sekte Taiyin ini pun meminta kepada mereka untuk mengembalikan Tunku tersebut karena harta itu merupakan harta milik mereka. Long Xuan yang mendengar itu pun meminta kepada Fang Han untuk membiarkan dirinya yang berbicara. Long Xuan pun mencoba untuk mengibuli mereka dengan mengatakan bahwasanya mereka telah salah paham menilai kejadian ini, yang dimana Long Xuan mengatakan bahwasanya mereka tidak mengalahkan Jueming, tetapi adanya orang lain yang berasal dari Pulau Malam, yaitu keluarga dari Xiao Buye yang telah mengalahkan Jueming. Mereka juga datang ke Pulau Jueming untuk mengalahkan si pemilik dari Pulau Jueming, tetapi sayangnya mereka terlambat, yang membuat pemilik dari Pulau Jueming itu telah meninggal oleh para pasukannya keluarga Xiao, dan kemungkinan harta dari Tunku Lima Raja yang mereka inginkan juga berada di tangan dari pemilik Pulau Malam tersebut, yaitu Xiao Buye. Jadinya Long Xuan pun meminta kepada mereka untuk menemui mereka saja. Tetapi para anggota sekte Taiyin itu mengetahui bahwasanya Long Xuan sedang berbohong, karena di sini mereka memiliki sebuah harta talisman yang dapat memberitahu lokasi keberadaan dari Tunku Lima Raja, dan dari harta talisman tersebut mereka mengetahui bahwasanya Tunku Lima Raja berada di tangan mereka. Fang Han pun yang sudah tidak suka basa-basi langsung mengatakan kepada mereka bahwasanya ialah yang telah mengalahkan pemilik dari Pulau Jueming, dan Fang Han tidak ingin mengembalikan Tunku Lima Raja tersebut karena barang itu telah menjadi hak miliknya. Yang hal itu pun membuat para anggota sekte Taiyin marah kepada Fang Han, yang langsung mereka pun menyerang Fang Han menggunakan serangan tekanan mereka yang seketika membuat Fang Han sulit untuk bergerak. Dan karena tekanan itu yang sangat keras membuat Long Xuan pun terkena imbasnya, membuat ia merasa kesakitan. Dan di saat itu tak disangka-sangka Fang Han memberitahu kepada mereka bahwasanya ia bersedia untuk memberikan Tunku Lima Raja kepada para anggota sekte Taiyin. Yang setelah mendengar hal itu pun membuat para anggota sekte Taiyin tersebut merasa senang dan mereka menghentikan serangan mereka. Shaolin mencoba untuk mengingatkan kepada Fang Han tidak melakukan hal ini, tetapi Fang Han meminta kepada Shaolin untuk membiarkan dirinya menyelesaikan masalah ini. Yang setelah itu pun Tunku Lima Raja diterbangkan untuk diberikan kepada mereka, tetapi di saat itu tiba-tiba saja Fang Han langsung mengendalikan Tunku Lima Raja untuk menyerang mereka. Hal ini pun membuat para anggota dari sekte Taiyin sangat kaget karena tak menyangka Tunku Lima Raja itu telah disempurnakan oleh Fang Han, membuat Tunku itu mengikuti kehendak Fang Han. Para anggota sekte Taiyin pun tidak terima atas perilakuan Fang Han kepada mereka, yang langsung mereka pun mempersiapkan penyerangan dengan mereka memanggil binatang mistik. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Fang Han menggunakan kekuatannya untuk memindahkan mereka semua pergi meninggalkan para anggota sekte Taiyin tersebut, dengan mereka semua masuk ke dalam Tunku Lima Raja dari Fang Han. Hal itu pun membuat para anggota sekte Taiyin semakin kesal dan mereka pun langsung mencoba untuk mengejar Fang Han. Tetapi di saat itu anggota sekte Taiyin lainnya menyuruh kepada mereka untuk membiarkan Fang Han kabur saja, karena mereka pada akhirnya masih akan bisa untuk mencari Fang Han karena mereka juga telah mengetahui rumah Fang Han di mana, yaitu di sekte Yuhua. Lebih baik mereka sekarang mengumpulkan kekuatan mereka dan juga kekuatan yang lebih tangguh untuk bisa menundukkan Fang Han. Para anggota sekte Taiyin setuju dengan hal tersebut, lalu mereka pun pergi dari sana untuk mempersiapkan diri mereka berhadapan dengan Fang Han lagi. Dan kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Fang Han sekarang, yang dimana Fang Han sekarang sedang bermain-main dengan tungkunya bersama dengan lainnya, yang dimana di dalam Tunku Lima Raja ini memiliki dunia-dunia yang dapat diubah sesuka Fang Han.让安顿好，他们没追上来。不过以防万一，我将王鼎停在了海，向来如此狂妄吗？何止狂妄！对了，龙轩，
这太医门 seperti teleportasi, tetapi sebenarnya merupakan cerminan dari dunia nyata yang dapat mereka pergi kemanapun dan melakukan apapun yang mereka mau, seperti menuju ke sebuah perpustakaan dari pemilik Pulau Jueming dan juga tempat yang indah lainnya, sampai pada akhirnya Fang Han pun memindahkan tempat di sebuah tepi pantai. Di sana Long Xuan bertanya kepada Fang Han mengenai rencana ke depannya Fang Han, tetapi Fang Han menjawab bahwasanya ia tidak memiliki rencana apapun dalam waktu yang dekat. Sedangkan Long Xuan menjawab bahwasanya ia berniat untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Kota Wingtai yang berada di Kabupaten Hashi. Mendengar hal itu pun membuat Fang Han sedikit merasa khawatir karena tempat itu yang dekat dengan Sekte Tain. Bisa saja nantinya Long Xuan malah bertemu dengan Sekte Tain, membuat Long Xuan berada dalam masalah. Tetapi Long Xuan menjawab bahwasanya ia akan baik-baik saja karena kota tersebut yang netral dan juga kota itu memiliki aturan yang dimana mereka dilarang untuk melakukan aksi kekerasan di kota itu. Jadinya para anggota Sekte Tain pada akhirnya kemungkinan tidak berani untuk mengacaukan dirinya di tempat tersebut. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Qing Wei sekarang, yang dimana Qing Wei sekarang bertemu dengan Ye Tianqi. Yang di sini Ye Tianqi intinya ingin mengajak kepada Qing Wei untuk ikut bersamanya membantu dirinya menekankan kekuatan dari iblis Gu Air. 也与我相关，何至于如此冷淡？不就是劫了你与雷帝洞府的通信？方羽化山门只是来访友，怕什么？如今总不该让我自己收尾。当初既是你我二人共同阵营。 Karena ia sekarang yang akan membangkitkan kekuatannya sebentar lagi, tetapi Qing Wei menolak permintaan tersebut karena di sini Qing Wei masih memiliki banyak urusan di Sekte Yuhua, membuat dirinya tidak bisa pergi kemana-mana. Dan juga di sini Qing Wei meminta bantuan kepada Yan Tianqi untuk mengawasi adiknya yang berada di Laut Cina Selatan karena ia sekarang yang berada di sana, karena ia merasa adiknya nanti akan membuat kekacauan bersama dengan rombongannya. Dan Qing Wei tidak ingin hal itu terjadi. Ia pun meminta bantuan kepada Tianqing untuk mengawasi adiknya dan juga melihat keadaan Fang Han juga, karena Fang Han yang berada di Laut Cina Selatan. Qing Tian menerima permintaan itu. Ia akan mencoba untuk mengawasi mereka berdua. Dan setelah itu pun Qing Wei pergi dari sana, yang hal ini pun membuat Qing Tian merasa begitu sedikit kecewa karena dirinya tidak diberikan kesempatan waktu untuk mengobrol lebih panjang dengan si Qing Wei. Sedangkan di tempatnya dari Qing Fei, sekarang ia tampak merasa kesal karena kurungan yang mengurung mereka yang masih saja tidak bisa dihancurkan. Padahal ia sudah mencoba untuk menghancurkannya menggunakan senjata cambuk ajaib pemberian dari senior Wang, tetapi tetap saja tidak bisa dihancurkan. Nantian pun menyarankan kepada ia untuk tenang saja dan beristirahat, menyimpan tenaganya sampai adanya orang yang menyelamatkan mereka. Tetapi karena mereka sekarang terjebak di sebuah pulau terpencil, di sini sedikit ragu mereka akan dapat diselamatkan oleh orang, karena bisa adanya orang yang mengetahui keberadaan mereka saja bisa dibilang cukup mustahil. Tetapi di sana Qing Fei mengeluarkan sebuah kantung harta, yang di sana muncullah sebuah cahaya yang dapat digunakan sebagai permintaan pertolongan kepada orang nantinya yang menemukan sinyal cahaya tersebut. Tetapi setelah itu alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-49 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 你等夺得的宝器五玉，让我们查看一下绝命岛主。而流落人间的魔宝，用昆阳子斩伤，逃遁。我乃羽化门真传弟子，你又是何人？什么事情都要管一管是吧？兄，都要礼让三分。你们代掌教化天都，见了师兄，